Tertib berlalu lintas adalah cermin dari budaya suatu bangsa. Oke, berarti dalam artian kalau banyak masyarakat tidak tertib, berarti itu cerminan bangsa itu bagaimana akhlaknya masyarakatnya. Itu yang harus kita yakini. Uh, Beberapa waktu lalu kami memang berkoordinasi dan kami komunikasi intens dengan Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan, KB Dani. Semakin banyaknya masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Ingat, kecelakaan lalu lintas itu diawalin dari adanya suatu pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas itu banyak sekali. Makanya saya bilang sama anggota kami, kalian tidak akan bisa mengurai kemacetan di wilayah kita di Ciputat. Tetapi minimal keberadaan dan kehadiran anggota polisi lalu lintas dan anggota polisi berseragam, uniform polisi itu ada terlihat di jalan, itu akan membuat masyarakat paham. Kami memang mengatur penempatan petugas di golden time di jam 06 sampai 08 dan jam 4 sore sampai jam 6. Boleh dilihat karena kami apel di sini jam 08.30 apel pagi. Ya kan? Itu. Kembali lagi masalah Etle nih yang kemarin sempat viral di flyover Ciputat. Memang itu sebagai upaya kami dengan Etle, dengan penindakan elektronik, tilang elektronik, itu tidak akan ada debat, no debat antara masyarakat. Jadi tidak ada bergaining antara masyarakat dengan polisi. Kalau tilang manual, pasti masyarakat pertama, siapa sih masyarakat yang mau ditilang oleh polisi secara manual? Bersurat, ada suratnya itu. Pasti akan dongkol. Padahal apa yang dilakukan oleh kepolisian khususnya unit lalu lintas ini adalah untuk meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas dan fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Itu yang harus kita pahami. Dan yang kedua, kenapa Etle kita terapkan, ini akan membuat efek jerah kepada masyarakat. Automatically nanti pada saat proses pengurusan perpanjangan bayar pajak itu akan terblokir apabila itu tidak diselesaikan. Saya sendiri jujur, saya pernah ngalami bayar Etle melalui akun Briva. Ya, karena walaupun kami petugas kepolisian, kami juga akan taat bilang kita dikirim Etle, kita harus bayar dong. Itu pun saya lakukan, masih ada buktinya. Tuh. Yang ketiga terkait dengan masalah lalu lintas di sepanjang area keluar masuk di wilayah Ciputat. Mungkin masyarakat bisa melihat bahwa median jalan atau badan jalan yang ada di Ciputat itu ya gitu-gitu aja. Dari mulai mungkin rekan-rekan masih baru lahir sampai sekarang, badan jalannya itu aja, tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Betul kan? Kendaraan dan dinamika masyarakat, pertumbuhan masyarakat semakin tinggi. Tetapi perkembangan infrastruktur tidak bertambah. Masih tetap gitu-gitu aja. Tetapi kami akan terus berkolaborasi, kita bergerak bersama, dan kami juga akan berbicara dengan pihak UIN terkait masalah jembatan tuh, yang saya katakan jembatan setan ini. Jembatan ini tidak ada gunanya karena tidak pernah dimanfaatkan oleh manusia. Nggak tahu yang memanfaatkan manusia apa hantu di situ. Tapi saya lihat itu tidak pernah dinaikin oleh manusia. Alangkah indahnya kalau untuk pemanfaatan jembatan itu bisa digeser ke arah depan kampus, di kampus UIN. Akan sangat bermanfaat. Salah satu penghambat lalu lintas ini kemacetan adalah penyeberangan masyarakat dalam penyeberangan zebra cross yang di bawah itu kalau alangkah indahnya itu dibuat jembatan penyeberangan CPO oleh pemerintahan daerah. Yang pertama, yang kedua, mungkin bisa kita atur untuk durasi lampu merah yang arah kampus UIN 2. Itu sebenarnya kan perempatan tuh. Kenapa macet ada tersendat? Itu kan ada putaran balik di depan komplek dosen UI. Kalau itu nanti kita tutup, kita harus memberikan solusi. Jadi kita membuat kebijakan, kita harus membuat solusi agar masyarakat tidak mengalami kendala. Ini lagi kita pikirkan dengan pihak Dishub, dengan pemerintahan dan pihak UIN. Setelah pihak UIN kita akan duduk bareng untuk membahas masalah ini. Karena secara nyata kalau untuk putar balik itu harus ada looping atau akses yang agak lebih luas biar masyarakat itu
dengan ataupun dibuat kanalisasi, biar yang putar balik tidak menghambat kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta dan kendaraan dari Jakarta yang mengarah Tangerang. Memang ini tugas dan PR kami, tapi kami ingin masyarakat memberikan masukan dan kita bergerak bersama untuk bagaimana menciptakan wilayah Ciputat dan Ciputat Timur menjadi tempat yang aman dan nyaman, khususnya masalah lalu lintas yang dari dulu, ya kan, dari dulu sudah menjadikan momok ya, sudah menjadi kalau datang ke Ciputat itu pasti macet gitu. Stigma itu harus kita hapus dengan kita buat kesadaran berlalu lintas. Jujur, kesadaran berlalu lintas masyarakat Tangerang Selatan masih rendah. Dan kita harus akuin. Mungkin itu aja sih. Penekanannya sekali lagi Pak di sekitar flyover. Kayaknya kalau tidak ada petugas, kayak gimana? Jadi gitu, makanya sama seperti sistem Romusa ya, zaman Jepang ataupun zaman kuno. Ini kan tidak boleh sebenarnya. Tetapi kalau dengan kesadaran berlalu lintasnya tinggi, dia tahu resiko atau akibat dari pelanggar lalu lintas yang akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Mungkin dia harus mikir, kalau saya melanggar, nanti akan kecelakaan menjadi fatalitas. Jadi, imbauan kami kepada masyarakat, tolong patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Silakan taati rambu-rambu lalu lintas. Karena apa? Kami menjaga masyarakat untuk tidak menjadi korban dan tidak menjadi fatal pada saat terjadi kecelakaan. Karena ingat, kecelakaan lalu lintas itu diawali dengan adanya suatu pelanggaran lalu lintas.